Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Andi Prastowo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengumpulkan referensi menggunakan Zotero. Nah, ini bagian dari part 1 ya, tentang cara mudah menggunakan Zotero. Nah, bagaimana caranya akan saya jelaskan secara detail. Namun sebelum itu silahkan klik subscribe, like, dan bunyikan notifikasi lonceng yang ada di bawah channel ini, dan pastikan jika teman-teman merasakan manfaat dan mendapatkan manfaat inspirasi dari video ini, silahkan bisa di-share ke teman-teman yang lain, dan jika ada pertanyaan silahkan masukkan di kolom komentar yang ada di bawah ini. Terima kasih, kita akan mulai untuk melihat atau mengikuti step by step cara mengumpulkan referensi menggunakan Zotero. Pada video yang lalu saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara menginstal Zotero sekaligus mengatasi permasalahan ketika menginstal Zotero Connector. Nah, hari ini kita akan kita akan belajar tentang bagaimana mengumpulkan referensi menggunakan aplikasi Zotero. Teman-teman semua, sebelum kita memulai untuk mengumpulkan referensi, maka pastikan aplikasi Zotero kita itu sudah kita aktifkan, sudah kita buka. Tampilannya akan seperti ini. Nah, terus langkah pertama, kita bisa klik di sini di bawah tombol di bawah menu file, kita bisa klik ya, new collection, kita kasih misal praktek. Ini koleksi ini bisa kita sesuaikan dengan tugas yang sedang kita kerjakan. Misal kita sedang mengerjakan tentang judul tertentu. Nah, koleksi kita bisa kita sesuaikan dengan judul artikel atau tugas yang sedang kita buat. Misal hari ini kita mengerjakan sebuah tugas dengan judul pembelajaran daring. Tulis begini. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat di sini sudah tertulis ya, ada pembelajaran daring ya. Lihat teman-teman, ada di sini. Nah, oke. Nah, yang berikutnya, setelah kita membuat folder koleksi dari tugas yang kita kerjakan ya, yang akan kita jadikan tempat untuk mengumpulkan atau menaruh file-file metadata dari referensi yang akan kita gunakan. Langkah berikutnya yaitu kita bisa kita hapus dulu ini. Oke. Nah, kita bisa mulai masuk ke browser untuk mencari referensi. Di mana kita bisa mendapatkan referensi untuk tugas karya tulis kita? Ada banyak sumber-sumber yang online yang bisa menjadi sarana untuk mendapatkan referensi dengan mudah, seperti Google Scholar atau Google Cendekia, lalu Morarev, morarev.kemenak.go.id, lalu Garuda ya, Garba rujukan digital. Ini waktu itu diterbitkan oleh Kemenristek Dikti ya, atau sekarang Ristek Brin. Kemudian bisa juga di website resmi dari DOAJ atau Directory of Open Access Journal. Bisa juga kita main ke sciencedirect.com untuk mendapatkan artikel dari jurnal Proceeding Terindeks Scopus, atau bisa juga kita mendapatkan referensi dari instansi seperti bps.go.id, lalu bisa juga kita ke website resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ataupun website dari media massa seperti Liputan 6 dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kita masuk ke yang pertama, yaitu contoh mengumpulkan referensi dari Google Scholar. Caranya bagaimana? Tinggal kita masuk ke website
Google Scholar, scholar.google.co.id, kemudian kita tuliskan, kita ketik ya di sini, misal pembelajaran, kita ketik kata kuncinya pembelajaran daring. Nah, Google akan mengumpulkan ya data mengenai artikel yang terkait dengan kata kunci yang telah kita tulis ya di bagian pencarian. Dan semisal contoh di sini kita cocok dengan artikel yang pertama, oke, ini bisa kita kunjungi dengan cara kita klik 2 kali ya. Kita akan masuk ke alamat ya artikel tersebut. Nah, ini adalah artikel yang kita akan gunakan, yang tadi disarankan oleh Google, yang tadi ditunjukkan oleh Google. Nah, bagaimana cara kita memasukkan ya artikel ini ke Zotero? Caranya adalah kita klik melalui Zotero Connector yang ada di kanan atas browser kita. Tulisnya Save to Zotero, kita klik kiri. Sekali saja kliknya pakai klik kiri, nah nanti akan muncul saving to, akan disimpan ke ya ini koleksi kita, folder koleksi kita di Zotero. Nah ini sudah masuk ya, kita lihat kalau sudah masuk itu biasanya akan muncul full text, kemudian snapshot itu sudah muncul, maka ini berarti sudah berhasil. Nah ini buktinya. Oke, ini buktinya bahwa metadata sudah terkumpul lengkap di aplikasi Zotero kita. Nah teman-teman, kita lanjutkan mencari referensi dari sumber yang lain, misal Moraref. Sama, kita ketik di sini pembelajaran mana ya, pembelajaran daring. Kita bisa pilih artikel atau jurnal, kita pilih semuanya saja. Kemudian kita klik di sini. Ya, ini klik search. Oke. Butuh waktu untuk berproses. Nah, ini contohnya hasil penelusuran yang dilakukan oleh yang ada di database Moraref, rancangan pengembangan instrumen penilaian pembelajaran berbasis daring. Oke, kita akan menuju ke laman resmi. Nah, kita akan bisa unduh langsung juga bisa, tapi kalau kita mau ke laman resminya dari artikel ini supaya metadatanya juga bisa kita peroleh, bisa view original. Nah, nanti kita akan diarahkan oleh sistem menuju ke alamat dari artikel yang kita tuju tadi, yang kita pilih. Nah ini hasilnya teman-teman. Nah, kita sudah mendapatkan alamat artikel yang kita mau, yang telah ditujukan oleh Moraref. Langkah berikutnya adalah kita simpan lagi, kita arahkan kursor ke Zotero Connector yang ada di kanan atas, kemudian kita klik kiri. Kita tunggu sampai proses selesai. Nah ini sudah masuk, kita lihat sekarang betul ya, imannya sudah masuk, datanya 2 referensi sudah masuk. Kita lanjutkan dengan Garuda Ristek print.go.id. Sama, kita masukkan di search artikel atau di pencarian, kita ketik juga dengan kata kunci yang sama. Kemudian kita enter juga bisa. Mohon bersabar. Nah, ini sudah muncul ya. Banyak sekali. Oke, banyak sekali artikel. Oke, banyak sekali artikel ya. Nah, oke, saya pilih yang ini. Persepsi peserta program PSBBI. Oke, kita klik di sini.
Jika teman-teman mau langsung ke sumber aslinya, maka bisa klik original source. Kita akan diarahkan ke alamat dari artikel tersebut, artikel yang ada di jurnal tersebut. Nah, sudah ya, kita sudah dibawa ke jurnal ya, Buletin Profesi Insinyur. Ya, disinilah kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita klik Zotero Connector. Ini adalah alat untuk mengumpulkan metadata dari referensi kita yang kita perlukan. Kita klik kiri. Butuh proses beberapa saat, namun tidak cukup lama. Nah, kalau seperti ini berarti ini masih ada permasalahan, berarti tidak sempurna. Maka ini bisa kita hapus dengan move item to trash. Bisa kita ulangi, biasanya prosesnya tidak maksimal. Bisa kita ulangi dengan klik kiri lagi. Nah, ini sudah berhasil. Jadi kita ulangi demikian caranya. Ini contohnya, hasilnya semua metadata sudah terisi dengan lengkap. Yang tadi kita hapus terlebih dahulu supaya tidak double metadata. Oke. Yang berikutnya teman-teman, kita contoh kan mencari referensi dari DOAJ. Sama, kita ketik pembelajaran daring. Ini sudah ada ya. Kita bisa pilih jurnal atau artikel. Oke, kita pilih semuanya, tidak masalah. Nah, kemudian kita klik ya, pencarian, atau kita enter juga bisa, langsung akan diarahkan ke sana. Ini karena banyaknya data. Nah, oke, alhamdulillah ini kita dapat ya. Nah, ini juga dapat. Kita pilih salah satu dan kita klik yang artikel ini. Oke. Nah, ini sudah full text ada. Nah, ini data, dan jika kita ingin masuk ke artikel tersebut, kita bisa langsung ke artikel ya, alam DOI-nya. Kita klik DOI-nya. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke alamat asli dari artikel. Nah, artikel tersebut ada di jurnal apa ini? MAS ya, Journal of Mathematics Education Science and Technology. Oke, sama prosesnya. Jika seluruh proses sudah muncul, sudah tampil, langkah berikutnya yaitu kita unduh metadatanya. Kita klik kiri, Zotero Connector. Nah, ini sudah masuk. Penulisnya Nira Radita. Kita cek Nira Radita, betul, sudah masuk. Nah, kita lanjut untuk proses berikutnya. Contoh berikutnya yaitu ketika kita menggunakan ScienceDirect. Nah, teman-teman bisa masukkan di sisi keyword. Nah, ketika kita menggunakan ScienceDirect, tentunya tidak ada yang berbahasa Indonesia. Maka kita bisa menggunakan bahasa Inggris, atau kita translate ke dalam bahasa Inggris, misal online ya, learning ya, online learning. Tidak perlu kita isi yang lainnya, kita klik di sini pencarian. Nah, teman-teman nanti akan mendapatkan banyak referensi. Salah satunya seperti ini ya, ini ada. Oke, open access, berarti kita bisa mendapatkan artikelnya karena open access. Kita bisa klik di sini. Nah, ini jika kita akan mengunjungi langsung, ini bisa kita klik DOI-nya.
butuh waktu beberapa saat untuk ini sesuai dengan kecepatan internet dari teman-teman semua. Jadi ketersediaan atau kecepatan internet sangat berpengaruh terhadap cepat tidaknya proses pengunduhan data. Ini masih berproses ya, ini masih muter. Nah, ini datanya sudah muncul. Nah, tinggal kita unduh lagi metadatanya. Oke, kita tunggu. Ini penulisnya ada Rusli, Abdurrahman, dan lain-lain. Banyak ya. Tapi tampaknya tidak berhasil dengan maksimal, maka kita ulang. Yang ini kita hapus dulu, kita kembali, kita ulangi proses unduh metadatanya. Oke, sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, buktinya seperti ini, nama penulisnya muncul semua. Ini metadatanya lengkap muncul ya, nama penulis pertama, penulis kedua, dan seterusnya, abstrak, kemudian nama jurnalnya, dan seterusnya muncul semua. Nah, oke, kita lanjutkan untuk proses contoh berikutnya, yaitu ketika kita mengambil data dari BPS ya. Nah, karena informasi-informasi dari BPS ini sangat menarik. Contoh, kita mengambil data tentang indeks pembangunan manusia 2019. Ada informasi di sini, data yang kita butuhkan dari mungkin berita ya, berita yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Nah, ini contohnya. Misal ini contoh. Nah, dan kita ingin mengambil ya berita ini sebagai salah satu referensi, salah satu data yang akan dimasukkan ke artikel kita. Nah, silahkan bisa diunduh secara langsung, secara otomatis dengan Zotero Connector. Nah, nanti akan tipenya begini, Badan Pusat Statistik. Nah, karena di sini tidak lengkap ya, maka kita harus melengkapi, misal authornya. Authornya siapa di sini? Karena di sini tidak terlihat, bisa kita disesuaikan penulisannya dengan panduan penulisan atau author guideline pada jurnal yang dituju oleh teman-teman. Misal kita tulis di sini BPS ya. Terus data, ada nggak datanya di sini? Kapan artikel ini terbit? Ini 2020 ya, karena ini artikel 2020. Kita asumsikan ini, kalau melihat datanya, kita contohkan, kita isi 2020. Terus ini tentang apa? Ini ada di berita. Kita bisa lengkapi data di website ya, ini berita. Oke. Ini berita ya, maaf di sini. Terus yang ini kita hapus. Nah, tidak harus semuanya diisi. Ini akses tanggal berapa, date-nya itu maksudnya adalah kapan berita ini diterbitkan. Nah, ini saya hapus dulu yang contoh tadi supaya tidak double. Nah, ini sudah, Badan Pusat Statistik sudah. Kita lanjut ke berita. Nah, berita. Nah, di sini kita bisa juga mengunduh berita online yang ada di internet. Nah, caranya sama ya, kita tinggal klik. Misal di sini Kemendikbud tegaskan belum ada klaster penyebaran COVID-19. Kita klik di sini, klik kiri.
di Zotero Connector. Oke, kita tunggu prosesnya. Sudah snapshot. Ini sudah ada tulisannya, tapi outernya liputan non-dopcon. Saran saya sebaiknya ditulis sesuai dengan nama penulis dari berita yang biasanya muncul di sini di atas ini, yaitu Yopi Magdori. Nah, maka kita harus edit di sini. Magdori Yopi. Oke. Yopi. Oke, yang lainnya tidak perlu kita ubah. Kalau sudah cukup, tanggalnya juga sudah sesuai, maka tidak perlu kita ubah juga jika sudah sesuai. Kita cek lagi, ini 29. Oh, sama, berarti sudah benar, sudah sesuai. Nah, teman-teman, setelah kita mendapatkan, jadi ketika tadi contoh-contoh ini tadi sudah kita lakukan semua, sudah kita ambil datanya semua, referensi yang kita butuhkan sudah kita kumpulkan di aplikasi Zotero kita, maka langkah berikutnya adalah pastikan penulisannya itu konsisten sesuai dengan panduan atau ketentuan karya tulis yang kita buat. Nah, ini kalau tidak kita edit ya judulnya, karena author guideline, gaya selingkung, gaya tulis, gaya penerbitan masing-masing artikel tidak sama. Ada judul besar kecil, ada judul yang huruf kapital semua. Maka kita harus konsistenkan. Maka kita ubah. Maka semestinya kita ubah judul ini dengan cara kita kopas, masukkan ke Word, ya, keefektifan. Kita ubah. Misal di sini ya, kita ubah, kita copy, kita masukkan ke Word. Ya, di sini. Kalau tidak kita edit, maka nanti tampilannya tidak konsisten. Tampilan judulnya tidak sesuai dengan ketentuan karya tulis yang sedang kita buat. Kalau kita membuat paper, ya tentunya harus sesuai dengan panduan penyusunan paper, ya, atau panduan penulisan artikel jurnal. Nah, kita ubah dulu besar kecil, ya, judul di sini. Oke, kita gunakan dengan cara yang sederhana saja. Kita atur besar kecil, tapi pastikan perhatikan baik-baik ya. Ada huruf-huruf, ada singkatan atau tidak, akronim atau tidak. Jika tidak ada, kita gunakan dengan model otomatis. Ini untuk memudahkan teman-teman ya. Nah, kemudian kalau sudah, kita copy, kita salin, kemudian yang di sini kita hapus, kita masukkan yang baru. Oke, begitu pula yang ini kita perbaiki yang tidak konsisten, yang kita rasa tidak konsisten dengan. Oke, kita masukkan lagi, kemudian kita atur lagi, kita salin lagi, kita masukkan ke sini. Iya. Jadi walaupun Zotero ini adalah reference manager, aplikasi yang sudah otomatis, namun kita juga harus menyesuaikan sesuai dengan arti ketentuan atau format karya tulis yang sedang kita kerjakan. Oke, jika sudah selesai seperti ini, berarti sudah selesai proses kita. Nah, langkah berikutnya, bagaimana cara kita mengunduh artikel? Kalau ini kan ada yang belum ada artikelnya, ada yang sudah, ada yang belum ya. Kalau ya sudah, oke, berarti sudah selesai.
Ini cara kita mengetahui apakah ada artikel, ada filenya atau tidak. Tinggal kita klik yang tadi. Kalau yang ini dari Badan Pusat Statistik karena berita tidak ada. Kalau yang artikel pada umumnya selama open access biasanya ada filenya, maka ini sudah muncul, tinggal klik nanti muncul datanya. Oke, kita periksa. Biasanya muncul tanda ya, tanda kalau ada artikelnya. Ini ada filenya. Jadi kita sudah memiliki beberapa artikel lengkap dan siap untuk digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Demikian cara mengumpulkan artikel atau referensi menggunakan Zotero yang insya Allah sangat membantu kita dalam proses penulisan karya tulis. Terima kasih dari saya. Kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya, pada tayangan berikutnya yang akan menjelaskan tentang cara menggunakan Zotero dalam penulisan karya tulis ilmiah. Terima kasih, sampai berjumpa kembali pada tayangan berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, jika tayangan ini bermanfaat buat kalian, silahkan di-sharing ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.